Halo semuanya, kembali lagi sama aku Fat. Di sini kita bakal ngomongin tentang, konsep-konsep dalam akuntansi dan juga bakal nyinggung tentang perusahaan jasa. Jadi, kita bakal ngomongin tentang dasar akuntansi. Yang pertama ada dari pengertian akuntansi itu sendiri. Ada 2 definisi yang dibawakan di sini, yaitu dari Triple A atau AICPA. Nah, menurut Triple A atau American Accounting Association, akuntansi itu adalah sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang berharga oleh pengguna informasi. Sedangkan menurut AICPA, akuntansi yaitu sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Nah, ini ada jenis-jenis akun. Ada apa aja sih akun-akun dalam akuntansi? Ada dua akun, yang pertama itu akun real sama akun nomina. Apa bedanya? Bedanya itu kalau akun real dia dilaporkan dalam bentuk neraca, meliputi harta, utang, dan modal. Nah, sedangkan akun nomina itu dilaporkan dalam laporan laba rugi dan terdiri atas akun pendapatan dan beban. Nanti kita bakal lihat perbedaannya lebih lanjut di kertas kerja. Kemudian, kita masuk ke pengertian dari akun real. Akun real itu yang pertama ada harta kan, harta itu adalah semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang bermanfaat atau bernilai ekonomis pada saat sekarang dan masa yang akan datang yang dinilai dengan satuan moneter tertentu, misalnya rupiah atau mata uang yang lain. Harta itu terbagi atas tiga, yaitu harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar itu adalah harta yang dapat diuangkan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan harta tetap, dia bersifat jangka panjang. Artinya, kalau misalnya harta lancar dia dapat diuangkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan kalau misalnya harta tetap, berarti dia harus lebih dari 1 tahun. Gitu ya bedanya. Harta lancar itu contohnya ada kas, wesel tagih, piutang usaha, dan lain-lain. Sedangkan harta tetap itu contohnya ada peralatan, mesin, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada harta tidak berwujud, yaitu adalah harta yang tidak dapat diraba tetapi memiliki nilai ekonomis, misalnya hak paten. Hak paten itu tidak dapat kita lihat wujudnya, tapi nilai nilai ekonomisnya ada. Kemudian utang. Utang itu adalah kewajiban untuk melunasi atau membayar sejumlah nilai ekonomis tertentu di masa yang akan datang. Seperti harta, utang itu juga terbagi menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Bedanya apa? Kalau utang lancar itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun, alias dia harus dibayar sebelum waktu 1 tahun itu. Sedangkan kalau utang jangka panjang, dia utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Misalnya ada hipotek, utang bank, dan utang obligasi. Lalu ada modal. Modal adalah kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Lalu dari akun real kita masuk ke akun nomina. Apa itu akun nomina? Ada beban sama ada pendapatan. Apa bedanya? Beban adalah pengorbanan ekonomis. Dalam kata lain kita bisa lihat bisa bilang beban itu sebagai suatu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Jadi sebelum dapat pendapatan atau saat mendapat pendapatan perusahaan harus mengeluarkan, pengorbanan ekonomis berupa, pembiayaan atau pembayaran, suatu hal. Pendapatan di lain sisi adalah hasil yang diperoleh suatu perusahaan akibat aktivitas operasi perusahaan yang bersangkutan. Ini ada hasil yang diperoleh, ini ada pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan. Sampai sini jelas ya perbedaannya? Nah, persamaan dasar akuntansi. Apa persamaan dasar akuntansi? Nah, bunyinya itu yang paling mudah bisa kita lihat dari aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dari mana persamaan ini dapat? Kita bisa dapat persamaan ini kalau kita mikir kayak gini. Misalnya ada perusahaan, dia punya aset banyak. Nah, kita mau tahu dari mana sih perusahaan tersebut mendapatkan asetnya. Bisa aja perusahaan tersebut mendapatkan asetnya melalui pengkreditan atau ngutang gitu kan, di mana utang itu dinamakan liabilitas, atau bisa aja perusahaan mendapatkan asetnya dengan cara menjual modal, menjual saham perusahaan tersebut, di mana saham tersebut bisa aja kita bilang ekuitas atau modal. Nah, dari persamaan ini kita bisa ubah ke bentuk yang lebih familiar, yaitu adalah harta sama dengan utang plus modal, di mana yang ini yang lebih kita kenal dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya ada konsep akun dalam akuntansi. Ada 6 akun yang tertera di sini, ada aktiva, utang, modal, pendapatan, beban, sama prive, di mana aktiva ini sama aja kayak harta. Nah, tanda plus, minus ini artinya, kalau plus itu bertambah, kalau minus itu, berkurang. D ini namanya debit, K ini kredit, ya. Jadi kalau misalnya harta bertambah, dia ditaruhnya di lajur, debit. Sedangkan kalau, harta berkurang, dia ditaruhnya di lajur kredit. Pun utang begitu, kalau misalnya bertambah, dia ditaruh di lajur kredit. Sedangkan kalau misalnya dia berkurang, dia ditaruhnya di lajur kredit. Pun begitu juga dengan modal, kalau sama kayak utang dia, bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Kenapa kayak gitu? Mungkin kalian mikir kan modal kan sama aja kekayaan, tapi bisa aja kita anggap modal itu sebagai suatu utang kepada, pemilik saham, kepada yang investor-investor kayak gitu. Nah, kalau pendapatan, dia kalau bertambah ditaruhnya di lajur kredit, sedangkan kalau dia berkurang, dia ditaruhnya di lajur debit. Sedangkan, beban kalau bertambah dia ditaruhnya di lajur debit, kalau dia berkurang, ditaruhnya di lajur kredit. Kenapa kayak gitu? Mungkin kalian mikir kan, beban itu pengeluaran, kalau pengeluaran kok kalau bertambah ditaruhnya di debit. Nah, logika akuntansi itu nggak sekedar nambah di debit, berkurang di kredit gitu. Beban sama pendapatan ini sifatnya saling mempengaruhi ya, saling mengurangi. Kalau misalnya pendapatannya di kredit, nanti akan, dikurangi oleh, beban di debit. Pun begitu sebaliknya, beban di debit akan dikurangi oleh pendapatan di kredit. Kata lainnya seperti itu. Prive, prive sendiri adalah pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Prive kalau dilakukan atau kalau bertambah dia di debit, kalau, berkurang dia akan ditaruh di kredit. Sekarang kita masuk ke perusahaan jasa. Jadi, yang pertama diomongin dari perusahaan jasa itu adalah siklus perusahaannya, siklus akuntansinya. Di mana kenapa namanya siklus, karena ini tuh, berkesinambungan dan berkelanjutan, kayak gitu. Tahap-tahapannya yang pertama ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan. Tahap pencatatan itu meliputi pengumpulan bukti transaksi, lalu ada jurnal, lalu ada pembuatan buku besar, di mana dari pembuatan buku besar ini kita berlanjut ke tahap pengikhtisaran. Apa aja yang harus dibuat di tahap pengikhtisaran, itu meliputi neraca saldo, meliputi jurnal penyesuaian atau AJP, meliputi jurnal penutup, lalu kita juga harus menutup buku besar. Setelah itu kita membuat neraca saldo setelah buku besar ditutup. Di mana neraca saldo dan jurnal penyesuaian atau AJP ini akan kita bawa ke kertas kerja. Di mana kertas kerja ini nantinya akan menjadi acuan kita dalam membuat laporan-laporan seperti laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, dan neraca. Pertama, ini kita bakal ngomongin tentang kwitansi. Yang pertama, eee, sorry bukan kwitansi, maksudnya adalah bukti transaksi. Di mana yang pertama itu kita bakal ngomongin tentang kwitansi. Tetapi kan kwitansi itu kita sering banget, udah kita temuin di kehidupan sehari-hari. Mungkin yang, jarang itu kayak faktur, nota kontan, sama nota debit. Di mana faktur ini dipakai untuk transaksi yang melibatkan kredit atau biasanya ngutang, bahasa sehari-harinya. Jadi dia cuma dipakai buat kredit. Sedangkan nota kontan itu untuk penjualan secara debit. Dan nota debit itu dipakai kalau misalnya suatu barang udah dijual tetapi pengen dikembaliin. Kemudian ada, nota kredit, cek, sama memo. Mungkin kita mulai dari cek dulu. Cek ini adalah kalau misalnya seorang namanya ditulis di cek ini, cek atas nama misalnya atas nama aku, Aditya. Nah, aku berhak, menunjukkan cek ini ke bank dan berhak, menerima uang sejumlah yang tertera di cek tersebut, dari bank tersebut, gitu ya. Sampai sini paham? Sedangkan nota kredit itu adalah barang yang dijual secara kredit dan pengen dikembaliin. Sehingga nanti harganya berkurang. Kayak misalnya 10 barang itu harganya 500 kredit. Kalau misalnya dibalikin 2 harganya nggak 500 lagi kan, pasti berkurang, gitu. Sedangkan memo ini adalah bukti penjualan untuk, bagian internal, perusahaan. Bukan bukti penjualan sih, lebih ke bukti transaksi ekonomi yang, ditujukan untuk internal perusahaan. Seperti ini kan untuk, bagian pembukuan dalam suatu perusahaan, gitu ya. Habis itu kita masuk ke, jurnal, di mana jurnal ini kita bikin nama perusahaannya dulu, lalu tulis jurnal umum, periode itu kayak bulan ke berapa, tahun berapa, dan
Lajurnya itu yang pertama ada tanggal, nomor bukti, nama akun, dan keterangan. Lalu habis nama akun dan keterangan itu di lajur keempat ada referensi, lalu ada lajur debit sama lajur kredit. Di mana lajur nama akun ini ada dua ya, ada dua kolom, dua baris atau dua kolom. Di mana ini tuh yang atas tuh kita pakai buat naruh transaksi di debit. Transaksi di debit. Sedangkan yang bawah ini dipakai untuk naruh transaksi di kredit. Nah, perhatikan ini kan ada jarak nih dari sini ke sini. Kenapa? Karena kredit dibuat menjorok ke dalam. Nanti mungkin kita bisa lihat contohnya gitu ya. Debit pada kredit dibaca kayak gitu, di mana kredit ditaruh lebih menjorok ke dalam. Kemudian ada buku besar, di mana nanti ayat-ayat atau transaksi yang melibatkan suatu akun di dari jurnal kita pindahin ke buku besar. Kayak contohnya ada transaksi yang melibatkan akun beban sewa dipindahin ke jurnal, ada tanggal berapa aja yang melibatkan beban sewa nanti dicatat, di debit berapa, di kredit berapa, dan sebagainya, nanti ditaruh saldonya. Terus ada kode akun. Kode akun bakal kita omongin nanti. Terus juga ada, ini berlaku untuk semua akun. Ada akun beban sewa, beban iklan, terus ada beban gaji, pokoknya intinya semua akun yang ada di jurnal umum. Kemudian neraca saldo. Nah, neraca saldo itu adalah akun-akun yang ada di buku besar kita pindahin lagi ke neraca saldo. Kayak beban sewa, beban iklan, beban gaji, itu semuanya kita pindahin ke bagian sini, ke nama akun sini, gitu. Pun begitu juga dengan nominal yang tertera, apakah ada di debit kah atau apakah ada di kredit kah. Nah, dipindahin ke sini semua, pun begitu juga dengan nomor akunnya. Nah, nomor akun itu apa aja? Secara garis besar supaya kita gampang ingat, itu kalau misalnya nomor akun harta, apa jenis-jenis harta, itu dia antara 100 sampai 199. Kalau utang, dia berada di antara 200 sampai 299, modal di antara 300 sampai 399, dan pendapatan berada di antara 400 sampai 499. Yang terakhir beban itu 500 sampai 599. Kemudian kita masuk ke jurnal penyesuaian. Sebenarnya jurnal penyesuaian itu atau ada apa? Jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan atau mengoreksi saldo-saldo seperti harta, kewajiban atau utang, modal, serta akun-akun lain yang belum menunjukkan data sebenarnya, sehingga setelah dikoreksi nantinya akan menunjukkan data sebenarnya, dan akun nominal itu nantinya seperti pendapatan sama beban akan menunjukkan pendapatan atau beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Mungkin ini masih bingung, nanti kita bisa lihat contohnya kayak gimana. Apa aja sih ayat-ayat yang harus disesuaikan, itu akun perlengkapan, meliputi perlengkapan yang habis digunakan atau perlengkapan yang sudah dipakai. Aktiva tetap, karena adanya penyusutan nilai harta tetap tersebut, di mana biasanya penyusutan ini meliputi peralatan kayak mesin, kendaraan, dan sebagainya. Lalu ada beban dibayar di muka atau piutang beban karena adanya beban yang telah lewat waktu. Lalu yang keempat ada pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan karena ada pendapatan yang telah lewat waktu. Lalu ada beban yang akan dibayar karena jasanya telah dinikmati tetapi bebannya belum dibayar. Kemudian ada pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan karena jasanya telah diterima tetapi hasilnya belum diterima. Pun begitu juga yang terakhir ada penyesuaian untuk kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Biasanya ketika pengen nagih piutang, perusahaan yang pengen ditagihnya itu tiba-tiba bangkrut atau semacamnya gitu ya. Habis itu ada jurnal penyesuaian bentuk-bentuknya. Jadi dari 7 poin ini gimana sih cara kita menerjemahkannya ke dalam bentuk jurnal. Ini ada caranya kalau pemakaian perlengkapan itu beban perlengkapan pada perlengkapan. Ini yang disebut menjorok tadi ya yang kita omongin. Terus kalau piutang pendapatan atau pendapatan yang harus masih ya, sorry, kalau misalnya piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, itu bentuknya itu piutang bla 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 pada pendapatan bla bla bla. Pun begitu seharusnya sampai 7 ini bisa dilihat sendiri ya. Oh ya, spesial ekstra buat yang nomor 4 sama nomor 5 itu ada 2 jenis itu. 2 jenis ini biasanya tergantung soal atau tergantung perusahaan tersebut mau nyatet suatu akun yang melibatkan hal-hal ini, dicatatnya itu sebagai utang atau sebagai harta. Ini bisa juga kita ngomongin harta atau neraca, atau bisa juga perusahaan tersebut pengen nyatetnya sebagai pendapatan. Terserah perusahaan tersebut atau tergantung soalnya.
Pun begitu juga dengan beban dibayar di muka, terserah perusahaan tersebut dia pengen nyatetnya sebagai harta atau dia pengen nyatetnya sebagai beban. Di mana kayak gini kalau misalnya dicatat sebagai utang kayak gini, kalau pengen dicatat sebagai pendapatan kayak gini, pun kalau ini yang nomor 5 dicatat sebagai beban kayak gini, kalau dicatat sebagai harta kayak gini. Gitu ya, sampai sini jelas ya perbedaan dan cara-caranya. Kertas kerja, ini yang tadi kita omongin, di mana ini ada, kolom nomor akun, ya kan, yang tadi diomongin, lalu ada nama perkiraan, di sini ada neraca saldo, kita, sebenarnya tinggal ambil aja, nominal-nominal yang ada di neraca saldo, pun begitu juga dengan, ayat jurnal penyesuaian yang tadi udah kita buat. Nah, neraca saldo disesuaikan itu artinya adalah kita mengkalkulasikan nominal-nominal yang ada di neraca saldo sama di AJP. Misalnya ini piutang usaha di sini kan ada di neraca saldo ada 14 juta di debit, sedangkan di ayat penyesuaian itu ada 1 juta. Kalau ditambahin 15 juta, karena dua-duanya sama-sama di debit, gitu. Jadi kalau sama-sama di debit atau sama-sama di kredit, kayak pendapatan jasa ini kan sama-sama di kredit, tinggal ditambah aja dan ngikutin, kolom tersebut. Sedangkan kalau misalnya satunya di debit, satunya di kredit, kayak contohnya itu sewa dibayar di muka, ini di debit di neraca saldo itu 3 juta, di ayat jurnal penyesuaian itu di kredit 250.000. Nah itu dikurangin berarti kan, tapi ditaruhnya di lajur yang paling banyak. Ini kan antara 3 juta sama 250.000, itu paling banyak 3 juta kan, ya udah berarti ditaruhnya di akun sini, karena itu istilahnya kayak punya lajur itu, kayak gitu ya. Nanti tinggal ditambah aja. Selanjutnya itu kita bakal ngomongin tentang, laporan laba rugi. Di mana, bukan laporan sih lebih ke, lajurnya, karena laporan nanti ada lagi. Di mana lajur laba rugi ini biasanya kita nggak biasanya sih, emang kita bakal make akun-akun yang pendapatan sama beban. Di mana akun pendapatan itu dimulai dari 400, sedangkan akun beban itu dimulainya dari nomor 500. Nah semuanya kita pindahin nih nominal-nominal yang ada di neraca saldo. Pun begitu juga dengan akun-akun harta utang modal, di mana akun-akun yang nomor pertamanya 1, 2, 3 ini bakal kita pindahin ke sini juga, ke neraca sini. Nah, habis itu gimana? Pokoknya habis itu kita pindahin semuanya nominalnya, terus kita totalin semuanya berapa sih totalnya. Kita bisa lihat nih totalnya. Kan totalnya nggak balance nih. Yang ini sekian, yang ini sekian. Di mana nantinya supaya balance kita bakal ngurangin kedua nominal tersebut dan kita taruh di jalur yang membutuhkan. Misalnya di lajur laba rugi ini, di kolom laba rugi ini, yang membutuhkan itu ada di bagian debit kan. Di bagian debit ini kurang, ini kan ada cuma 13 juta, ini 27 juta. Ya udah kita tambahin kurangnya. Nah, dari sini, dari laporan laba rugi ini kita bisa dapat nih. Kita bisa dapat kalau perusahaan itu untung apa rugi. Karena dari sini kita bisa lihat ternyata pendapatannya itu lebih besar dari bebannya. Nah, itu yang kita namakan dengan, untung. Pun begitu juga dengan di neraca, di mana kita bakal mengurangkan nominal satu sama lain. Nantinya yang kurang itu bakal kita tambahin dari hasil pengurangan tersebut. Ya kan, kayak ini kan 179 juta, ini 165 juta. Kalau dikurangin 13 juta dan kita taruh di jalur yang 165 tersebut, nanti hasilnya bakal balance, gitu ya. Nah, laporan laba rugi, gimana cara kita bikin laporan laba rugi? Nah, kita bikin laporan laba rugi tuh cuman masukin data-data dari atau nominal dari, kertas kerja, tapi yang kita masukin tuh cuman akun pendapatan sama akun beban doang. Ingat ya, akunnya pendapatan sama beban doang. Yang, harta utang modal nggak usah, karena apa? Karena mereka nanti, harta utang modalnya bakal dimasukin ke neraca. Nah, gimana cara bikin laporan laba rugi? Simpelnya semua pendapatan kita kurangi dengan beban. Semua pendapatan kita kurangi dengan beban. Hasil akhirnya, ketika pendapatan sudah dikurangi dengan beban, itulah yang dinamakan dengan laba bersih. Nah, ini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu dibuat dengan cara memasukkan modal awal dulu, sekian. Kemudian habis itu kita mengurangkan laba bersih dengan prive atau pengambilan pribadi. Kita kurangin laba bersih dengan pengambilan pribadi, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya segini dari pengurangan tersebut. Nah, kemudian modal awal tersebut kita tambahkan dengan hasil dari pengurangan laba bersih dan prive tersebut. Ternyata hasilnya segini. Nah nah, inilah yang kita namakan dengan modal akhir. Sampai sini jelas ya cara bikinnya? Sekarang kita ngomongin tentang neraca. Gimana sih cara bikin neraca? Nah, ini ada kayak biasa kita bikin perusahaannya tersebut, terus neraca, terus periode berapa sih ini kan periodenya 31 Desember tahun 2013. Di mana kita bikinnya tuh ada 2 bagian, ini kayaknya bentuk T deh. Nah, ada kolom kiri ini, lajur kiri ini untuk aktiva, yang kanan ini untuk pasiva. Di mana aktiva itu kan harta kan, pasiva itu utang ya by the way.
Aktivanya kita kelompokin ada aktiva lancar sama aktiva tetap atau harta lancar sama harta tetap yang tadi kita udah omongin. Di sini kita kumpulin terus ada berapa sih totalnya? Ternyata totalnya sekian. Aktiva tetap kita kumpulin juga dan ternyata totalnya sekian. In the end akhirnya kita tambahin nih berapa nih totalnya sih, total aktiva lancar sama total aktiva tetap, ya kan? Ternyata totalnya segini. Utangnya ada berapa nih? Ternyata kita kelompokin ada berapa sih utang perusahaan tersebut, terus kita tambahin utangnya, hasilnya sekian, kemudian modalnya, kita tambahin juga modalnya ke sini. Nah, kita tambahin total modal maaf, total utang dengan total modal, di mana nantinya kalau misalnya benar, ini bakal balance.